Al-qawaidu minal sifatil wal mausuf. Qawaid atau kaidah-kaidah dari sifat dan mausuf. Bila rangkaian dua buah isim atau lebih semuanya dalam keadaan nakiroh tanwin atau semuanya dalam keadaan ma'rifah alif lam, maka kata yang di depan dinamakan mausuf yang disifati, sedangkan yang di belakang adalah sifat. Contohnya yaitu baitun jadidun, rumah baru. Yang kedua, al-baitu al-jadidu, rumah yang baru. Yang ketiga, baitun kabirun wasi'un, rumah besar lagi luas. Yang keempat, al-baitu al-kabiru al-wasi'u, rumah yang besar lagi luas. Oke, kita ambil contoh di baitun jadidun. Artinya rumah baru. Nah, mana sih sifat dan mana sih mausuf ini? Sifat itu jadidunnya, baru. Kata sifat itu jadidun. Terus mausufnya mana? Mausufnya yaitu baitun. Baitun yaitu mausuf. Mausuf itu apa? Yang disifati. Yang disifati oleh kata jadidun, oleh kata baru, itu apa? Ya, baitun itu. Nah, kemudian ada pula al-baitu al-jadidu. Jadi di sifat mausuf ini mengikuti. Kalau kalimat pertamanya itu ada alif lam, al-baitu ada alif lam. Keduanya, kalimat keduanya itu juga sama, ada alif lamnya, al-jadidu. Begitu pula kalau misalkan kalimat pertamanya nggak ada alif lam, jadi kita domah tanwin kan harokat akhirnya. Contohnya yang tadi baitun, baitun tun, nggak ada alif lam, jadi kita domahkan, domah tanwinkan, baitun. Kemudian kalimat keduanya juga sama, jadidun, jadidun. Jadi kayak suami istri gitulah ya anggapnya. Kopelan, kalau nggak ada alif lam di kalimat pertama, di kata pertama, ya di kata keduanya juga nggak ada alif lamnya. Kalau di kata pertamanya domah tanwin dan nggak ada alif lamnya, kayak baitun gitu, jadi di kalimat keduanya juga nggak ada alif lam dan harus domah tanwin. Nah, itu contoh dari sifat mausuf. Oke, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat as-sifat wal mausuf. Ketentuan yang dimaksud itu ada 11 ya. Yang pertama yaitu apabila yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Contohnya hadara at-talibu al-jadidu. Muzakkar mana? At-talibu. At-talibu itu muzakkar. Jadi sifatnya juga harus muzakkar, yaitu apa? Al-jadidu. Kemudian yang kedua, apabila yang disifatinya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Contohnya hadaratil ustazatu al-karimatu. Ustazatu itu muannas, al-karimatu itu muannas. Jadi yang disifati muannas, yang sifatnya juga muannas. Muannasnya kenapa? Ada tak marbutohnya di akhir. Nah, kemudian yang ketiga, apabila yang disifatinya nakiroh, maka sifatnya juga harus nakiroh. Contohnya yaitu hadoro tolibun jadidun. Tolibun itu nakiroh, tidak tentu mana tolib yang datang. Yang penting tolib, semua tolib itu datang. Jadidun itu baru, berarti sifatnya mana? Jadidun. At-tolibu apa? Mausufnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nakiroh. Kemudian yang keempat, apabila yang disifatinya ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Contohnya ja'al ustazu al-karimu. Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Tahu, mengetahui, udah tahu gitu. Al ustazu, ustadz yang mana? Yang
yang datang itu udah tahu ustadz yang mana. Jadi ini sifat mausuf di dalam ma'rifah. Jadi sifatnya ma'rifah, mausufnya juga harus ma'rifah. Gitu. 5. Apabila yang disifatinya itu tunggal, mufrad, satu, maka sifatnya juga harus tunggal, satu, mufrad. Contohnya, dakhala ar-rajulu as-saminu. Dakhala rajulu saminu. Nah, rajulun itu satu, mufrad. Jadi sifatnya juga harus mufrad. Apa itu? Saminun. Alif lam di depannya, jadi sifatnya juga mengikuti as-saminu. Gitu, alif lam. Yang keenam, apabila yang disifatinya musanna, musanna itu apa? Dua. Maka sifatnya juga harus musanna, dua juga. Contohnya, dakhala amidani al-karimani. Amidani itu musanna, karimani itu musanna. Yang ketujuh, apabila yang disifatinya jamak berakal, jamak berakal, udah banyak berakal lagi, maka sifatnya juga harus jamak. Contohnya, jaa mudiruna kiramu. Jaa mudiruna al-kiramu. Jadi mudiruna itu jamak, al-kiramu itu juga jamak. Yang ke-8, apabila yang disifatinya jamak tidak berakal, maka sifatnya juga harus tunggal mu'annas. Beda ya. Tadi kalau jamak berakal itu sifatnya juga harus jamak. Tapi kalau yang disifati ini, yang ke-8 ini jamak tidak berakal, maka sifatnya harus musanna. Contohnya, syaribtu jawamishu al-kabiratu. Syaribtu al-jawamishu al-kabiratu. Contohnya itu. Yang ke-9, apabila yang disifati marfu', maka sifatnya juga harus marfu'. Marfu' itu apa? Harokat akhirnya itu dhammah. Harokat akhirnya dhammah. Contohnya, al-mauzufu al-mujtahidu nasyitu. Jadi al-mauzufu akhirnya itu harokat akhirnya marfu. Jadi semuanya yang sifatnya itu marfu semua, domah semua, begitu. Kemudian yang ke-10, apabila yang disifatinya mansub, mansub itu apa? Fathah. Mansub itu fathah, maka sifatnya juga harus mansub. Contohnya, syaribtal qahwata as-sakhonata. Syaribtal qahwata as-sakhonata. Di mana itu? Al-qahwata, qahwata, ta-nya itu fathah, itu mansub. Jadi sifatnya juga harus mansub. Sakhonata. Nah, kemudian yang ke-11, apabila yang disifatinya majrur, maka sifatnya juga harus majrur. Majrur itu apa? Majrur itu kasroh. Contohnya, dakhalna ala amidi al-karimi. Di mana? Al-amidi al-karimi. Di-nya itu majrur, mi-nya itu majrur. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai makalah dan qawaid yang telah kita cari dan kita sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.